UKM dan juga industri seperti biasa nggak bosan-bosan dong Ketua Mayang. Semoga semua masih tetap tongkrongin channel YouTube kami, channel YouTube-nya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian. Senang banget, yang pasti buat yang udah like, share dan subscribe, terima kasih. Senang banget saya sekarang untuk bisa announce 2 orang entrepreneur, wirausaha atau teman sukses. Yes, mereka sukses. Kenapa sukses kita cari tahu dan kita langsung aja ketemu sama yang pertama. Halo Mbak Diana. Hai. Aduh kalem banget Mbak. Kasih spiritnya dong Mbak. Hai. Semangat. Kita sapa dulu buat teman-teman semua yang di sana. Buat disapa yang namanya Mbak Diana. Halo Mbak Diana. Hai. Dan masih diem-diem kalem-kalem aja ada Mas Angga. Halo. Ya halo. Kalem banget ya. Masih kaku. Masih kaku. Oh. Kayaknya masih jet lag ya. Habis berapa jam perjalanan sih dari Mandalika? Iya. Spoiler. Loh, enggak, itu ngomong-ngomong perjalanan ke Mandalika dari sini berapa jam? Samarinda Balikpapan kemarin kan via tol 1,5 jam ya. Oke. Kemudian Itu nggak dari rumah ke tol diceritain juga berapa lama? Detail banget. Oh, dari rumah ke tol boleh. Detail banget dari tol juga. Artinya di describe-nya sampai dengan Mandalika total berapa jam perjalanan? Sampai saya itu siang kayaknya. Iya, siang. 4 Lebih. Jam 12-an. Jam Kita berangkat 12. jam 4 ya Mas. 4 pagi. Jadi sekitar 8 jam. 8 jam. Oke. Nah, buat Sobat Kumi, kenapa sebut-sebut Mandalika dan kenapa dengan mereka berdua? Karena mereka berdua sudah berhasil. Artinya perjuangan kali ya, kita boleh sebut perjuangan kan? Kalau misalnya sebelum akhirnya bisa benar-benar mendarat di Mandalika itu dan benar-benar bisa menghadiri MotoGP yang happening itu di Indonesia, mereka sudah melalui perjuangan yang seharusnya kita bisa simak apa sih yang mereka lakukan dan sampai mereka bisa berhasil mendapatkan kesempatan untuk bisa membawa produk-produk ke mereka. Oh ya, ngomong-ngomong soal produk, Mbak Diana nih produknya apaan sih? Kalau saya ini brandnya Dapur Ikan Diana ya. Saya pribadi ada 7 item produk yang saya garap sekarang gitu. Jadi ada, kalau untuk aneka sambal ikan kita punya sambal ikan cakalang, sambal baby cumi, sambal ikan haruan, sama udang rebon. Tapi kalau untuk kering-keringannya kita punya abon ikan cakalang, habis itu teri crispy sama udang kriuk. Gitu. Banyak banget ya. Banget. Mas Angga punya apa aja nih produknya di sini? Jadi kalau untuk Osada sendiri, jadi Osada itu kita lebih fokusnya ke minuman tradisional ya. Jadi minuman tradisional itu kita untuk brandnya kita punya ada sub brand. Jadi Osada itu brand induk, sub brandnya itu ada namanya Numina. Kemudian ada Maduku. Nah Numina ini lebih fokus ke untuk minuman serbuk sama minuman teh celup. Nah produknya itu kalau untuk minuman serbuk itu ada jahe merah, kunyit asam, teh manggis, rosella, kemudian temulawak. Kemudian kalau yang bentuk teh celup kita ada teh bajaka, teh bawang tiwai dan juga ada beberapa teh varian lainnya yang termasuk ada lagi yang akan coming soon, akan segera keluar lagi produk-produk varian lain sambil menunggu izin halalnya keluar, itu akan segera nanti pelan-pelan dirilis. Masih belum ada bocoran ya apa tuh produknya ya? Yang segera menyusul ya. Yang pasti itu dia yang pertama pasti ada bahan bakunya juga ada bawang tiwai. Yang kedua, yang ini produknya cukup unik karena saya nyasarnya ini lebih ke segmen yang milenial. Jadi saya beberapa produk nih, satunya untuk yang supaya glowing, kemudian satunya untuk orang diet. Tapi bahan bakunya dari full benar-benar tanaman asli Kalimantan, juga dari Indonesia. Nah, udah pada tahu kan, itu dia sekian banyak produk yang udah diperkenalkan dan tentu saja di-announce, dan aku pasti yakin dan juga percaya kalau memang produk-produk mereka tuh udah sangat terkenal, hits banget gitu di Samarinda gitu. Iyalah ya, dan itu memang dasar kita untuk yang teman-teman Kumi punya motivasi, bisa punya semangat dan juga punya komitmen kali ya untuk bisa sama seperti Mbak Diana dan juga Mas Angga. Ngomong-ngomong soal Mbak Diana, ini udah berapa lama usahanya Mbak? Saya mulai usaha di tahun 2017, betul-betul fokus. Kalau usaha sih sebetulnya sebelum 2017 sih sudah usaha. Cuma lebih ngangkat produk ini di tahun 2017 kita kayaknya serius
dari yang awalnya ikut kegiatan-kegiatan dinas ya kan, dari situ mungkin kita dapat motivasi, dukungan-dukungan, habis itu gimana cara mengembangkan lagi produk itu ya kan, dari situ kayaknya udah mulai serius 2017. Jadi secara efektif 5 tahun ini dan perkembangannya luar biasa. Aku ngeliat sendiri dan saksi banget gitu kalau dia berhasil. You made it, Mbak. Oke, selanjutnya Mas Angga udah berapa lama? Usaha yang mana dulu nih, Mbak? Banyak kalau dia. Aku agak bingung nih. Pertama ke UKM nih. Atau intinya komitmen jadi si wirausaha mikro ini berapa lama? Sebenarnya sih kalau berbicara gitu Mbak, saya dari habis sekolah sudah mulai. Oh iya. Jadi Mas Angga ini aku tahu banget dia ada basicnya memang dari apoteker ya Mas? Atau farmasi atau gimana? Iya, farmasi. Oke, dari farmasi akhirnya intens sama kalau yang pure yang merek sendiri yang Osada Nusantara ini sendiri sebenarnya kemarin awal 2020 sebelum pandemi kita launching Mbak. Cuman kemarin kendalanya kita pertama namanya produk yang berbahan ibaratnya untuk kesehatan apalagi untuk dimakan. Jadi kami itu menahan diri tidak langsung memasarkan produk sebelum ada izin edarnya. Itu poin pertama. Jadi kemarin waktu yang dapat undangan tuh dari Mbak Mayang yang pelatihan di MG. Oh ya? Ada itu kebetulan baru sekitar seminggu izin edar baru terbit dan akhirnya baru benar-benar produk itu launching. Jadi benar-benar produk itu keluar sudah di 2021 bulan April. Kalau sama sekarang ya kurang lebih ya pas tahun sih hitungannya. Tapi setahun juga cukup pesat ya. Luar biasa loh. Udah artinya hampir setara sama Mbak Diana ya. Masih jauh Mbak. Oh ya Gak apa-apa kalau Mas Angga merasa seperti itu, tapi paling tidak pencapaiannya sudah maksimal dan seperti yang udah Mayang bilang tadi. Nah, yang seperti yang udah bilang tadi di awal soal Mandalika, ceritain yuk kenapa kok bisa sampai kesana, mahal banget kan? Lagi hektik banget, lagi juga benar-benar semua berjuang untuk bisa tampil di produknya di ajang internasional yang satu ini. Nah, ceritain gimana awalnya nih Mas Angga bisa berhasil membawa Num, betul? Numina. Kenapa Num? Karena ceritanya panjang juga ya. Tapi ceritain Mandalika aja. Kenapa Numina bisa sampai ke Mandalika nih, gimana? Jadi kemarin awal tahun ya, awal tahun tuh kemarin memang sudah semacam dikasih spoil. Bahwasanya nanti seandainya ada MotoGP di Mandalika, kemungkinan ada UMKM yang kan ibaratnya diusulkan. Nah kemarin itu memang dapat dihubungin jadi salah satu UMKM yang bahasanya itu termasuk pilihan lah. Karena pertimbangan dari izin edarnya sudah ada, kemasannya sudah cukup menarik, kemudian dari yang pertimbangan lainnya itu ada kemarin itu ada banyak UKM sebenarnya. Itu coba diusulkan ke kementerian melalui dari Dinas Despindako Provinsi. Nah kemarin akhirnya yang kurasi pun pure dari Kementerian Koperasi. Jadi setelah dari sana dikurasi, ya akhirnya yang kemarin dari berbagai banyak nama untuk yang di tenan food, dari banyak nama yang mungkin puluhan nama yang di store, itu yang lolos dari Samarinda alhamdulillah saya sama Mbak Diana. Jadi memang setelah berjuang untuk bisa dikurasi di Despindako Provinsi ya. Kementerian, Mbak. Kementerian langsung. Kementerian. Oke. Nah itu untuk fundingnya gimana nih Mas? Untuk dana-dananya seperti apa? Siapa ini yang mensponsori atau mungkin dia sendiri mungkin? Jadi balik lagi yang tadi ya. Jadi sebenarnya kemarin itu data itu dari Dinas Koperasi Kota, kemudian dikolektifkan oleh dari Dinas Despindako Provinsi untuk mereka setor ke kementerian. Nah itu dia kemarin bawa data dari seluruh dinas yang ada di Kaltim, termasuk juga dari CSR-nya perusahaan seperti itu mereka bawa ke sana dan tuh dari kementerian lah yang milih. Nah kemarin saya dapat funding ini dari mana? Nah kemarin itu Mbak sebenarnya kalau diceritakan ya cukup berliku Mbak. Jadi kemarin ceritanya saya sudah lolos kurasinya kementerian, tapi saya belum dapat CSR-nya. Jadi kemarin ibaratnya bahasanya itu kamu sudah dapat tiket, dapat tempat nih di sana, cuman ya kesananya belum tahu pakai apa. Kesana, ya. Akhirnya kemarin coba dari satu perusahaan ini pindah ke sana, berbagai macam instansi dicoba dan terakhir itu H-1 dapat kabar telepon ini dari pimpinan disposisi dan suratnya sudah diteruskan juga ke dinas provinsi itu H-1. Alhamdulillah
Dari itu kemarin dapat dari Bank Indonesia, kantor Kaltim. Baik. Nah kalau misalnya Mas Angga udah berhasil tuh ya dari Bank Indonesia nih, gimana dengan Mbak Diana nih? Gimana ceritanya? Kalau saya sih awalnya nggak tahu ya Mandalika. Saya nggak kepikiran dan nggak terlalu berharap gitu Mbak. Nggak terlalu ambisius juga untuk berangkat gitu ya kan. Karena saya juga tahu, kayaknya saya nggak masuk pilihan. Saya nggak masuk pilihan. Oke, nggak masalah ya, mungkin belum waktunya, itu aja, gitu aja sih. Tahu-tahu ditelepon dari pihak CSR nih, ya kan. Kalau dari dinas saya belum ada konfirmasi, dinas tidak ada konfirmasi juga sama saya kalau saya mau berangkat. Nah dari CSR saya pribadi itu langsung menghubungi saya. Nah dari situ gimana Dapur Ikan Diana siap nggak kalau diberangkatkan untuk ke Mandalika? Oh siap, kayak gitu. Dari siapa tuh? Dari Telkom. Oke. Dari Telkom. Jadi untuk produk kita ready terus, ya kan? Kalau untuk produk kita ready terus, insya Allah kalau mau berangkat Bu, saya siap gitu aja. Jadi dipersiapkan juga dari CSR menghubungkan ke Disperindak gitu. Jadi dari situ kita disuruh isi link-link yang ada di Kemenkominfo. Jadi ada persyaratan-persyaratan. Mungkin dari situ kan dikurasi Mbak. Jadi diseleksi itu belum positif masuk Mbak ya. Jadi kita di situ diseleksi dulu dari semua CSR ya kan. Karena CSR semua ada UKM binaannya mereka ya kan. Nah dari situ semua CSR membawa UKM binaan. Mereka mengkurasi, karena yang mengkurasi kan Kemenkop langsung, bukan dari dinas itu. Jadi sebagian dari CSR UKM binaannya mungkin banyak juga yang nggak masuk. Ya ada cuma 3 Mas ya kemarin yang masuk dari Berontak ya. Berontak ya dari Berontak dari mana Mas kemarin tuh Mas? Kubar. Kemudian Berontak. Saya pribadi itu untuk yang food Mbak ya. Jadi sebenarnya dari kementerian itu banyak klasifikasinya. Jadi sebenarnya tenda di sana tuh ada 2 tenda besar untuk Kementerian Koperasi, ada tenda yang khusus kria dan tenda food. Jadi untuk yang food itu kita dari Berontak itu habis itu Nom Sada Nusantara dan Dapur Ikan Diana yang terpilih. Jadi untuk CSR yang lain UKM-nya ada berapa yang nggak terpilih. Ya tetap juga sih berangkat gitu ya kan, karena sudah masuk ya kan dananya gitu. Jadi alhamdulillah Mbak nggak ada membayangkan untuk berangkat ke sana, tahu dihubungi CSR ya bangga banget ya kan bisa ke sana gitu aja. Jadi itu memang kayak suatu berkah juga ya, karena memang kita melihat suatu produk itu terutama dari UPD kan basicnya tuh ngelihat konsekuensi untuk bisa dihadirkan itu adalah layak gitu kan. Pastinya semua hitungannya adalah untuk layak tampil, layak juga jual, terus juga layak untuk bisa mewakili daerah. Kan tidak bisa dipungkiri kalau memang Kalimantan Timur akan terangkat ya. Karena kita bicara Indonesia loh, bukan sebatas kota ini, kota sana. Dan terima kasih banyak sepanjang ini pengalaman di sana pastinya berusaha untuk bisa memberikan citra baik ya untuk Indonesia. Nah, kalau yang menarik di sana ada apa nih selain penjualannya? Apa sih yang paling menarik di sana? Karena yang paling menarik adalah soal pawang hujan yang ada di sana ya nggak? Nah, kalau misalnya kamu yang tahu banget ya soal cerita trending itu bener kan nggak sih se-hype itu, seheboh itu gitu loh? Apa yang terjadi di sana? Benar-benar nggak ada hujan kah? Ini mungkin juga ya. Gimana dengan cuaca di sana? Kalau untuk hari pertama kayaknya aman-aman aja Mas ya. Hari pertama itu sampai sana itu kaget. Karena panasnya di sana itu kalah sama Rinda. Panas banget ya. Panas banget. Pertama, kedua Mas ya. Terus gimana dengan hujannya sih itu yang diusahakan tidak turun itu bagaimana? Benar-benarkah terjadi? Itu gimana Mas? Jadi itu ceritanya kita tuh kayaknya nggak bisa fokus ke situ Mbak ya. Kita sibuk urusan penjualan aja Mas ya. Jadi ceritanya nih gini. Itu si pawang sebenarnya itu kan jadwalnya race itu tanggal 20. Tanggal 20 ya, race tanggal 20, kualifikasi 19, latihan bebas tanggal 18. Nah, kita itu posisi itu masuk barang
hari tanggal 17 hujan itu sebenarnya malam itu sudah hujan. Kemudian pas di hari kualifikasi, hari latihan bebas, tiap hari sebenarnya sudah hujan. Cuman kayaknya banyak nggak sadar bahwa yang katanya Pami sudah kerja ya sebenarnya sudah hujan juga. Tapi intinya pada saat race berhasil lah ya. Cuacanya masih bisa dikendalikan lah ya. Jadi sebenarnya waktu race itu sebenarnya hari itu baru benar-benar hari pertama yang mana pagi itu benar-benar terik banget. Paginya doang ya. Sudah menjelang jam 11 tiba-tiba langsung kayak ya berubah gitu cuaca. Oke. Gak apa-apa, kita selingin dengan cerita itu karena itu yang paling menarik juga dari Mandalika. Ngomong nih bajunya keren ya. Ini baju seragam kebanggaan Mas ya. kita cetak juga kayak gitu bisa kali ya. Tapi nggak orisinil, ya kan? Itu baru yang orisinil dong. Kalau yang orisinil Mbak di sana Mbak, wah lumayan. Iya makanya aku tadinya telepon Angga juga bilang enggak merchandise dong, mahal Mbak. Ya elah, gue bilang. Bukan masalahnya mahalnya Mbak, mau beli kan masih ada kaosnya Mbak, habis sudah. Serius? Loh, jadi ceritanya tenda kami ini, tenda yang food itu sama yang merchandise officialnya itu kebetulan tendanya kita seberangan. Oke. Sebenarnya mau pakai jalur dalam bisa Mbak. Jadi yang jaga itu kan banyak SPG ya. Itu kebetulan kami nginapnya ya satu penginapan sama si SPG aja ngomong, Mbak tolong dong simpankan satu kaosnya kan biar di hotel ya. Sebenarnya bisa aja gitu kan. Cuman ya sampai sana ternyata habis Mas, tinggal ukuran kecil-kecil ya. Udah sih, masa kan saya bakal dengerin anak-anak kan. Oke, nggak apa-apa. Bednya nanti diliatin loh. Ada yang bawa nggak? Ada dong. Mana coba bednya? Oh nanti kita bisa benar-benar valid kan gimana Mbak? Yang kesannya di sana bisa punya akses. Ya kan Angga cerita ya itu jadi akses card kan untuk bisa masuk ke sana. Dan susah banget. Pokoknya kalau nggak ada ID cardnya nggak bisa masuk. Abis itu ada pascardnya Mas. Karspasnya itu juga nggak bisa masuk. Ada karspasnya juga nggak bisa masuk. Dan di sana itu ID card itu ada sistemnya kasta. Jadi bisa masuk sampai sejauh mana? Itu ada kasta atas, tengah, bawah, bahasanya gitu kan. Jadi sana itu ada sekitar 20-an warna. Dan itu yang warna teratas itu kemarin warna orange, itu punyanya government. Warna apa lagi kemarin itu ya? Itu ada sekitar 2 atau 3 warna. Intinya full akses. Full akses sampai mau kemana pun tembus lah. Iya. VIP akses lah ya. VIP akses. Tapi kalau melihat di sana secara langsung nih si pembalapnya siapa yang kalian temui? Yang pernah wujud gitu di depan situ siapa? Kalau saya kemarin waktu yang pas habis kami loading bareng tuh, saya kan sempat main-main muter-muter. Itu sempat naik ke zona A. Itu posisinya zona A itu sebelum dipinggirkan kita ya. Lain ada yang aku sama temanku itu. Yang saat sebelumnya zona A itu posisinya pas di seberangnya pedok. Pedoknya siapa? Seberangnya pedok para pembalap. Jadi kelihatan mereka tuh waktu tanggal 7 itu kan tanggal kita tentu loading bareng tanggal 16 ya. Itu mereka tuh bahasanya pemahaman sirkuit. Jadi mereka jalan kaki dan sebagainya. Jadi waktu itu memang sempat ngeliat rame tuh pembalap di depan pedok. Ada yang bawa sepeda lah, ada yang pakai semacam ya motor-motor skuter gitu, dan juga ada yang sambil jalan sambil kaki sambil pegang payung. Ada sempat beberapa pembalap. Jadi intinya Mbak Dina juga lihat lah ya beberapa pembalap yang di situ sedang coba dan trial race-nya mereka lah ya, area sirkuitnya mereka di sekitar pedok-pedoknya itu, betul kan? Jadi kalau misalnya sekarang deh kasih motivasi nih buat teman-teman Kumi, buat sobat-sobat Kumi, yang jelas kalau misalnya masih usaha mikro, kecil, menengah, atau juga memang sudah sekarang ke kancah industri, kasih spirit untuk teman-teman Kumi yang mau punya pengalaman sama dan tentunya mau punya perjuangan dan semangat yang tinggi kayak kalian berdua, gimana? Silakan. Kalau saya pribadi untuk teman-teman ya, kalau udah punya usaha kayaknya lebih fokus konsisten. Lebih fokus konsisten, semua pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa, itu aja. Mas Angga gimana? Kalau saya pertama kita harus punya goal yang besar. Kenapa saya bilang goal? Kalau kita nggak punya tujuan, kita usaha nih mau ngapain, bahasanya gitu ya. Usaha mungkin baru 1-2 hari sepi, ya udahlah saya bosan ganti yang lain. Yang pasti kita harus punya goalnya jelas.
Kalau goalnya itu jelas, otomatis untuk mencapai goal itu kita punya tahapan, kita harus ngapain aja Optimis. sih. Intinya kita tuh harus punya plan-plan untuk mencapai goal-goal kita. Seperti itu. Oke, Sobat Kumi yang seperti kalian ketahui, teman-teman yang mungkin familiar dengan mereka berdua, mereka juga bukan dulunya ya, tapi memang awalnya memang kenalan sama Dinas Koperasi dan UKM. Dan sekarang kami sudah bergabung ya Mbak, Mas, dengan perindustrian. Boleh nggak di-review nih tentang dinas kami? Paling tidak, kalau boleh juga share untuk beberapa sarana prasarana juga pernah kami fasilitasi kan Mbak. Betul. Itu gimana tentang dinas kami? Silakan. Awal pertemuan kalau awal pertemuan ini dengan UKM Koperasi, ya kan? Sebelum mereka bergabung, tapi alhamdulillah mereka banyak mengarahkan kita juga sebagai pelaku usaha. Yang awalnya kita belum jadi apa-apa, nah sekarang sudah jadi apa-apa, alhamdulillah. Ya, asal ditekuni semua akan ada hasilnya gitu. Ya terima kasih juga atas bantuan dan dukungannya dari Dinas Koperasi, UKM Koperasi dan Perindustrian tentunya. Ya memberikanlah semacam bantuan-bantuan untuk UKM ya, dari peralatan, dari semacam pelatihan-pelatihan kecilnya. Dan di sini saya juga mendukung kegiatan-kegiatan UKM Koperasi dan Perindustrian yang memang lebih mengangkat UKM di Samarinda yang khususnya masih baru memulai usaha, ya kan? Dari kita memberikan pelatihan-pelatihan kecil, ya kan? Insya Allah akan membesar lah jadinya kalau mereka betul-betul fokus, itu aja. Oke, sip. Mas Angga gimana kesannya? Kalau saya pribadi sih sebenarnya apa ya? Surprise banget. Kenapa saya bilang surprise banget? Jadi ceritanya kemarin setahun yang lalu itu kayaknya bulan apa kemarin kita ketemu awal tuh Mbak ya di MG? April ya atau Juli. Ya pokoknya pertengahan tahun lah ya. Pertengahan tahun deh intinya. Pertengahan tahun habis Lebaran itu bener-bener ini barang ibaratnya produk ini baru punya izin edar. Bener-bener ibarat tuh kalau bayi itu bener-bener masih baru dilahirkan. Ikut pelatihan itu yang di MG. Dan dari situ alhamdulillah bukan hanya kita dapat pengetahuan baru, teman-teman baru, dari situ saya terbuka koneksi yang lain Mbak. Jadi kemarin malah dari habis pelatihan itu beberapa produk saya ternyata menarik salah satu pejabat di dinas koperasi untuk tingkat provinsi. Waktu itu dia kebetulan datang sebagai narasumber. Awalnya dari situ, akhirnya kemarin sebelum beliau pulang adalah minta kartu nama. Dan saya kira mungkin cuma cukup sampai ibaratnya sampai di situ kan. Ternyata selang beberapa bulan kemudian saya akhirnya dapat dihubungin langsung Mbak. Untuk yang pembelian massal agak banyak ya waktu itu ya, langsung dibeli untuk yang setelah repackage itu ya Mas ya? Bukan pembelian massal sih Mbak, itu dihubungin langsung. Dipanggil, disuruh ngadap langsung kepala dinas. Jadi ceritanya kemarin tuh mau ada pameran nih di Surabaya. Jadi bahasanya itu biasanya yang berangkat kan hanya kebanyakan kriya, fashion, dan ini mereka pengen ngangkat juga herbalnya. Untuk herbal itu kemarin tuh ada beberapa nama, dan kemarin requestnya dari Pak Kadis, kemudian juga ada beberapa jajarannya yang ini dong dicoba juga untuk dinaikkan, dan itu benar-benar apa ya? Surprise banget. Jadi kontak dengan dinas koperasi itu membuka koneksi dari kota masuknya langsung ke provinsi. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh untuk spirit dan juga suntikan semangatnya buat teman-teman Kumi semua, buat sobat-sobat usaha mikro, perindustrian dan juga koperasi tentu saja ya, karena dinas kami itu menaungi semuanya. Kalau misalnya teman-teman Kumi seperti biasa nggak bosan-bosan kita kasih salam perubahan. Tahu salam perubahan? Tahu dong ya kan. Kita kasih bareng-bareng teman-teman semua untuk bisa sama-sama meneriakan semangat salam perubahan. Aku kasih salam perubahan, terus Mas Angga dan juga Mbak Diana ngapain? Membalas dengan salam. Berani berubah. Nggak, udah tahu ngapain dikasih tahu ya nggak? Main kasih petunjuknya, panduannya ntar dibalas. Kita mulai sekarang. Kasih semangat untuk semua sobat-sobat Kumi. Salam perubahan. Berani berubah. Terima kasih banyak Mbak Diana. Terima kasih banyak juga Mas Angga. Tetap semangat. Semoga sukses buat produk-produknya. Dan kalau kalian mau sama kayak mereka juga, jangan lupa jalan-jalan ke sini ya, ke Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian bersama main sini di channel YouTube kami. Share, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Salam sukses. Dadah. Halo guys, saya Angga, saya dari Osada Nusantara. Hai sahabat Kumi semua,
Jangan lupa untuk ikutin kegiatan Osada Nusantara bersama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dalam kegiatan Diskumi kali ini. Dan jangan lupa kalian like, share, komen, and subscribe channel ini karena di sini banyak acara-acara yang sangat seru loh. Oke Mas Angga, ini ada souvenir. Wah, terima kasih. Terima kasih ya Detek Kreator dan Diskumi. Hai Sobat Kumi, saya Diana dari Dapur Ikan Diana. Jangan lewatkan bersama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dalam diskusi kali ini. Jangan lupa share and subscribe di channel YouTube ini. Oke Mbak, ini ada souvenir dari kami Diskumi dan The Creator. Mohon diterima ya. Terima kasih Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Kalau misalnya Sobat Kumi yang saat sekarang kita Mbak Diana tuh enak banget kayak gitu. Aku